Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak kelas 4 yang hebat? Semoga kalian senantiasa mendapat lindungan dan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Bersua kembali dengan Bu Yudi Yuda dalam muatan pembelajaran IPS untuk kelas 4 tema 8. Keragaman kegiatan ekonomi masyarakat berdasarkan jenis wilayahnya. Mari kita awali dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Tujuan dari pembelajaran kita yang pertama, kita akan mengetahui jenis kegiatan ekonomi itu. Yang kedua, kegiatan ekonomi masyarakat berdasarkan jenis wilayah. Dan yang ketiga, mengetahui dan mengelompokkan jenis-jenis pekerjaan. Baik anak-anak, masih ingat tentang tema kita di materi sebelumnya? Kegiatan ekonomi. Apa itu kegiatan ekonomi? Ialah kegiatan manusia untuk mendapatkan penghasilan, barang atau jasa tertentu untuk mencapai kesejahteraan. Nah, jadi jenis kegiatan ekonomi ada 3. Yang pertama adalah produksi, menciptakan suatu barang atau menawarkan jasa. Yang kedua, distribusi, yaitu menyalurkan barang atau jasa ke tangan konsumen dengan memanfaatkan alat transportasi, baik tradisional maupun modern. Dan yang ketiga adalah konsumsi, yaitu memakai atau memanfaatkan barang dan jasa. Sedangkan orang yang memakai dan memanfaatkan barang dan jasa disebut konsumen. Kegiatan ekonomi masyarakat berdasarkan jenis wilayah. Yang pertama, untuk dataran tinggi, untuk wilayah dengan dataran tinggi. Kondisi fisik dataran tinggi itu reliefnya atau permukaan dari buminya itu lebih kasar dan tingkat kemiringan lahannya lebih curam, berhawa sejuk dan udaranya bersih. Ditambah lagi tanahnya subur dan suhu udaranya dingin. Nah, dataran tinggi cocok untuk lahan pertanian dan perkebunan. Kegiatan ekonomi di dataran tinggi yaitu perkebunan. Contohnya ada teh, ada kopi, kina. Kemudian pertanian, ada sayur mayur, buah-buahan, palawija. Objek wisata, sebagai tujuan tempat wisata, daerah ini banyak menawarkan jasa hotel dan restoran. Selanjutnya, peternakan. Ya, tentunya dengan wilayah dataran tinggi yang subur, maka tanaman tumbuh dengan baik sehingga bagus untuk pakan bagi ternak, contoh sapi, domba, kelinci, dan lain sebagainya. Wilayah dataran rendah. Kondisi fisik dataran rendah adalah daerah yang tersedia air yang cukup, iklim yang menunjang untuk pertumbuhan tanaman. Relief permukaan tanah cenderung datar dan udaranya lebih panas. Untuk dataran rendah dibagi menjadi 3. Ada wilayah pedesaan, wilayah perkotaan, dan wilayah pedalaman. Pedesaan mayoritas masyarakatnya mengandalkan alam, sedangkan perkotaan penduduknya atau masyarakatnya mengandalkan kepada keterampilan dan skillnya atau keahliannya. Untuk wilayah pedalaman mengandalkan hasil hutan, hidupnya masih berpindah-pindah. Kegiatan ekonomi apa saja di dataran rendah? Antara lain pertanian. Nah, untuk pertanian di sini memakai sawah irigasi atau bisa juga sawah tada hujan. Kemudian ladang, perladangan, dan perkebunan. Ada perkebunan kelapa sawit, perkebunan tebu, dan lain-lain. Kemudian peternakan dan lain adalah perikanan darat. Ya, perikanan darat itu contoh kolam, karamba, dan lain-lain. Wilayah yang ketiga yaitu wilayah daerah pantai atau pesisir. Kondisi fisik daerah pantai atau pesisir yaitu wilayah dengan perbatasan dengan laut
berpasir dan udaranya panas. Kegiatan ekonomi di daerah pantai atau pesisir antara lain ada penangkapan dan pelelangan ikan, budidaya ikan air payau, ada usaha tambak udang, bisa juga ada tambak untuk bandeng, perdagangan bisa antar pulau maupun internasional. Kemudian objek wisata, karena wilayah pantainya yang bagus dengan pasir dan airnya, maka digunakan sebagai objek wisata. Kemudian pelabuhan laut, bisa antar pulau maupun internasional juga. Dan yang terakhir, digunakan sebagai pengeboran minyak lepas pantai. Manusia untuk bisa mencukupi kebutuhan hidupnya, salah satunya adalah dengan bekerja. Nah, pekerjaan merupakan salah satu bentuk dari kegiatan ekonomi. Pekerjaan dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Pekerjaan yang menghasilkan barang. Contohnya, petani, dia akan menghasilkan padi atau hasil dari pertaniannya. Peternak, dia akan menghasilkan hasil dari ternaknya. Pengrajin, nah pengrajin itu banyak ya, dengan skill keterampilannya dia bisa menghasilkan barang hasil kerajinan. Penjahit, pembuat kue, tukang kayu, dan lain-lain. Kedua, pekerjaan yang menghasilkan jasa. Berbeda dengan yang menghasilkan barang. Untuk pekerjaan yang menghasilkan jasa, contohnya guru. Ya, guru berjasa dengan mendidik, memberikan asah-asih dan asuh kepada anak didiknya. Dokter, pilot, masinis, polisi, perawat, dan lain-lain. Demikian belajar kita hari ini. Untuk evaluasi, anak-anak bisa mengerjakan soal di lembar portofolio, evaluasi portofolio IPS halaman 6, 7, dan 8. Selamat belajar. Sekian dari Bu Guru. Semoga bermanfaat dan kalian tetap semangat. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.